Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas penerapan integral yang bagian pertama. Materi yang kedua yaitu volume benda putar. Ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar. Yang pertama adalah cakram, kemudian yang kedua adalah cincin, dan yang terakhir adalah kulit tabung. Nah, untuk yang cakram dan cincin, kita perhatikan dua benda berikut ini. Nah, kepingan tersebut dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx, di mana lebih besar sama dengan 0, kemudian garis A, ya, ini adalah Fx-nya, ini adalah A, kemudian X sama dengan B-nya adalah yang ini. Kemudian dia diputar berdasarkan sumbu X, sehingga nanti kepingannya itu jadi seperti ini. Jadi dia hampir mirip seperti peluru. Kepingan ini diputar akan dihitung volume bendanya dengan konsep integral Riemann. Untuk metode cakram, nah kita partisi dulu ya dari A sampai B, ini adalah A sampai B, kemudian menjadi N bagian dan subintervalnya adalah selang antara XI-1 sampai dengan XI. Ini XI-1 sampai dengan XI. Baru kita pilih titik yang mewakili yaitu XI bar. Untuk menghitung panjang dari kotaknya atau perseginya berarti dia adalah Fxi bar. Tingginya delta Xi min delta Xi yaitu Xi dikurangi Xi min 1, sehingga volumenya dari elemen integrasi tersebut adalah, karena ini nanti dia adalah sebagai jari-jarinya adalah yang ini ya, berarti Pi kali R kuadrat dikalikan tingginya ya kan, Pi kali R kuadrat, R-nya jari-jarinya adalah Fxi bar, dimana dipangkatkan 2, kemudian dikalikan tinggi dari tabung ini yaitu delta Xi, sehingga kalau itu adalah satu kotak atau satu bagian, satu potongan saja. Kalau semuanya berarti integral A sampai B Pi F kuadrat X dx. Sedangkan untuk metode cincin di sini ada dua, jadi tengahnya berlobang, hanya sisi yang dekat dengan kulitnya saja yang ada. Untuk menghitungnya berarti dari sini kan kita tahu berarti ada dua tabung. Yang tabung pertama itu jari-jarinya adalah R2 dan yang kosong itu adalah R1. Berarti nanti di sini kita tahu bahwa R2 dikurangi R1 untuk volumenya. Nah, kita tahu bahwa jari-jarinya tadi adalah Fxi bar. Jadi di sini nanti ada dua fungsi ya, yang R2 itu adalah F2 nanti dikuadratkan dikurangi dengan F1 untuk yang punyanya R1, nanti hasilnya dikuadratkan. Setelah itu dikurangi atau selisihkan dikalikan Pi dan dx, itu menjadi volume benda putar seluruhnya untuk yang cincin. Nah, ini berlaku juga untuk semuanya, jadi sudah generalisir, tidak hanya yang berbentuk cincin seperti ini. Nanti di sini pun nanti bentuknya akan berbeda-beda, tapi ketika kita memotong kan dia memotongnya persegi yang diputar, sehingga dia bentuknya hampir sama dengan tabung. Kemudian metode kulit tabung, metode ini pada prinsipnya sama saja dengan metode cakram atau cincin. Perbedaannya adalah partisi dilakukan pada sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu putar. Jadi di sini sumbu yang tegak lurus adalah yang ininya ya. Kalau yang tadi itu adalah berarti ketika ini diputar terhadap X, berarti jari-jarinya adalah ini ya. Jari-jarinya adalah fungsi Fxi dan tingginya adalah sumbu yang diputar. Kalau misalkan kulit tabung, di sini delta Xi-nya hampir sama ya. Dia adalah yang punyanya sumbu putarnya, yaitu X-nya. Dan di sini, ini diputar berdasarkan Y, berarti bukan terhadap Y-nya untuk deltanya, yaitu terhadap X-nya, atau tidak yang diputar ya. Dari sini kita tahu bahwa Xi bar itu bisa diwakili dengan tengah-tengahnya, sehingga tengah-tengah antara Xi min 1 dan Xi berarti adalah Xi min 1 plus Xi dibagi 2.
Dari sini kita tahu nanti delta VI-nya itu adalah B kalikan XI dikuadratkan, ya kan? Karena di sini berarti kan panjangnya ini sebagai jari-jarinya. Sorry, X-nya. X-nya tahu ini ya sebagai jari-jarinya ini ya. Jadi di sini nanti XI kuadrat F XI, tingginya adalah FXI, XI kuadrat berarti jari-jarinya adalah punyanya XI. Ya, kemudian dikurangi dengan XI-1 dikuadratkan kalikan dengan FXI. Berarti ini bisa kita keluarkan yang XI-nya XI kuadrat min XI-1 dikuadratkan sehingga nanti keluarlah delta VI sama dengan 2P kalikan dengan XI bar dikalikan F XI bar dikalikan delta XI sehingga benda putar seluruhnya adalah integral A sampai B 2Pi kalikan X kalikan Fx dx. Ini adalah metode yang kulit tabung, jadi dikuliti satu persatu. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga adalah volume benda, tapi di sini yang luas irisan penampangnya diketahui. Perhatikan gambar sebuah benda kecil di atas. Benda tersebut terletak antara panjang A sampai dengan B. Luas irisan penampang benda tersebut pada setiap posisi X adalah AX. Jadi diketahui AX-nya berapa. Selanjutnya akan dihitung volumenya. Berarti kalau sudah AX, luas penampang dikalikan tinggi kalau untuk volume ya. Langkah pertama dipartisi menjadi n bagian dan A itu adalah X0, B adalah Xn. Kemudian perhatikan elemen partisi ke I, pilih titik wakilnya yaitu XI bar antara XI-1 sampai dengan XI, lalu bentuk silinder yang berwarna merah muda dengan luas penampang AXI bar dan tinggi delta XI. Jadi ini adalah tingginya delta XI, luas penampangnya adalah AXI bar. Kemudian, sehingga volume elemen integrasi delta VI adalah luas penampang kalikan dengan tinggi, yaitu AXI bar dikalikan tingginya adalah delta XI. Untuk semuanya, karena ini adalah yang satu partisinya aja, satu elemen integrasi, kalau semuanya berarti integral A sampai B AX dx. Contoh, let the base of a solid be the first quadrant plane region bounded by Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Jadi di sini nanti ada suatu benda solid atau padat, di mana dia terletak pada kuadran pertama yang dibatasi oleh sumbu Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4 ya, ini adalah 1 min X kuadrat per 4 dan dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y. Nah, berarti ini adalah yang digunakan. Baru ini nanti, suppose the cross section perpendicular to the x-axis are square. Jadi ini diputar berdasarkan sumbu X. Find the volume of the solid. Jadi temukan volumenya. Solusinya, ya kan, dia dipotong secara tegak lurus terhadap sumbu X. Karena di sini berdasarkan sumbu X. Berarti baru nanti di sini ketemu delta X-nya untuk lebarnya dan juga ketemu panjangnya adalah 1 min X kuadrat per 4. Yaitu volumenya adalah panjang 1 min X kuadrat per 4 dikuadratkan D. Nah, dari mana kita dapat bahwa 1 min X kuadrat per 4 dikuadratkan itu adalah luas penampang ya, sama dengan rumus yang sebelumnya, luas penampang kalikan dengan dx. Nah, kita peroleh luas penampang di sini karena dia diputar berdasarkan sumbu X, berarti kan kalau luas penampang adalah yang segi persegi ini. Nah, dari mana kita tahu ini persegi? Ketika dia adalah panjang dari misalkan ini adalah X, berarti panjang ini adalah 1 min X kuadrat per 4, di mana dia digeser ke sisi sebelahnya ya, diputar, berarti kan dia jari-jarinya segitu terus. Berarti
kita tahu nanti hasilnya kotaan ini adalah persegi, bukan persegi panjang. Jadi panjang dari ini adalah 1 min X kuadrat dan panjang dari sini adalah 1 min X kuadrat. Sehingga luas penampang karena sisinya sama adalah sisi dikuadratkan. Oleh karena itu, kenapa di sini 1 min X kuadrat per 4 hasilnya dikuadratkan, kemudian kita kuadratkan terlebih dahulu sebelum diintegral, hasilnya adalah 1 min X kuadrat per 2 plus X pangkat 4 per 16. Baru kita integralkan, 1 ini hasilnya adalah X, ini hasilnya adalah X kuadrat, X pangkat 3 per 6, minus ya. Kemudian di sini hasilnya adalah X pangkat 5 per 80. Baru nanti dimasukkan X-nya sama dengan 2, dikurangi, masukkan X-nya sama dengan 0. Berarti 0 ini habis, kosong semua. Kalau 2 ini nanti hasilnya akan mendekati 1,07. Sekian dulu untuk materi pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye-bye.